Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 15 yang beranggotakan Penny Merliani dan saya sendiri Neza akan mempresentasikan tentang perencanaan pondasi tiang panjang. Yang pertama, definisi pondasi. Pondasi adalah bagian dari suatu sistem rekayasa yang meneruskan beban yang ditopang oleh pondasi dan beratnya sendiri ke dalam tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Tegangan-tegangan tanah yang dihasilkan kecuali pada permukaan tanah merupakan tambahan kepada beban-beban yang sudah ada dalam massa tanah dari bobot sendiri bahan dan sejarah geologisnya. Definisi pondasi tiang panjang adalah salah satu tipe pondasi untuk bangun suatu bangunan apabila tanah dasar di bawah bangunan tersebut tidak mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul berat bangunan dan bebannya, atau apabila tanah keras yang mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul berat bangunan dan bebannya letaknya sangat dalam. Tiang panjang adalah bagian-bagian konstruksi yang dibuat dari kayu, beton, dan baja yang digunakan untuk meneruskan beban-beban permukaan ke tingkat-tingkat permukaan yang lebih rendah di dalam massa tanah, mempunyai struktur dasar berupa rangkaian besi yang dilapisi dengan beton yang terdiri dari campuran semen, split, pasir, air, dan bahan tambahan dengan perbandingan tertentu. Fungsi dan kegunaan dari pondasi tiang panjang adalah untuk memindahkan atau mentransfer beban-beban dari konstruksi di atasnya ke lapisan tanah keras yang letaknya sangat dalam. Tiang panjang beton. Tiang panjang beton memiliki keunggulan yaitu dibuat di pabrik dan pemeriksaan kualitas ketat hasilnya lebih dapat diandalkan. Prosedur pelaksanaan tidak dipengaruhi oleh air tanah. Cara penumbukan sangat cocok untuk mempertahankan daya dukung vertikal. Kekurangannya yaitu karena dalam pelaksanaannya menimbulkan getaran dan kegaduhan, maka pada daerah yang berpenduduk padat di kota dan desa akan menimbulkan masalah di sekitarnya. Pemancangan sulit bila diameter tiang terlalu besar. Bila panjang tiang panjang kurang, maka untuk melakukan pembangunan sulit dan memerlukan alat penyambung khusus. Bila memerlukan potongan, maka dalam pelaksanaannya akan lebih sulit dan memerlukan waktu yang lama. Kemudian di sini ada tabel ukuran tiang panjang beton bulat, yaitu ada diameter luar, tebal beton, luas penampang beton, berat, panjang, dan beban aksil yang diperbolehkan. Kemudian di sini ada perhitungan kuat dukung pondasi, ada tabelnya. Adapun juga gambar rencana sheet plan-nya. Data bahan, jenis tiang panjang beton bertulang tampak lingkaran. Diameter tiang panjang 0,40 meter, panjang tiang panjang 17 meter, kuat tekan beton tiang panjang 25 MPa, berat beton bertulang 24 kN per meter kubik. Tahanan aksial tiang panjang. Berdasarkan kekuatan bahan, luas penampang tiang panjang ada A sama dengan 1/4 dikali Pi dikali D pangkat 2 sama dengan 0,1257 meter persegi. Berat tiang panjang WP sama dengan A kali L kali WC sama dengan 51,29 kN. Kuat tekan beton tiang panjang FC aksen sama dengan 25.000 kPa. Kapasitas dukung nominal tiang panjang 0,30 kali F aksen C dikali A dikurang 1,2 dikali WP sama dengan 881,31 kN. Faktor reduksi kekuatan sama dengan 0,60. Tahanan aksial tiang panjang sama dengan 528,78 kN. Berdasarkan data bor tanah Skempton, tahanan ujung nominal dihitung dengan rumus PB sama dengan AB dikali CB dikali NC, di mana AB itu luas penampang ujung bawah tiang, CB kohesi tanah di bawah dasar tiang, NC adalah faktor daya dukung. Diameter tiang panjang 0,3 meter, luas tampang tiang panjang 0,1257 meter persegi, kohesi tanah di sekitar dasar tiang 51 kN per meter segi, faktor daya dukung menurut Skempton 9, tahanan ujung nominal tiang panjang 57,703 kN. Tahanan gesek nominal menurut Skempton PS sama dengan sigma dikali faktor adhesi dikali Cu dikali luas permukaan dinding tiang meter persegi. Faktor adhesi untuk jenis tanah lempung pada tiang panjang yang nilainya tergantung dari kohesi tanah menurut Skempton diambil
Faktor adhesi sama dengan 0,2 ditambah 0,98 koherensi tanah di sepanjang tiang. Diameter tiang panjang 0,40 meter. Luas permukaan dinding segmen tiang AS sama dengan P dikali D dikali L1, di mana L1 itu panjang segmen tiang panjang yang ditinjau. Kemudian ada tabel tahanan gesek nominal tiang. Tahanan aksial tiang panjang. Tahanan nominal tiang panjang sama dengan 533,746 meter. Faktor reduksi kekuatan 0,6. Tahanan aksial tiang panjang 320,25 kN. Berdasarkan hasil uji sondir, tahanan ujung nominal dihitung dengan rumus PB sama dengan W dikali AB dikali QC, di mana W itu adalah faktor reduksi nilai tahanan ujung nominal tiang, AB luas ujung ruah tiang, QC adalah tahanan penetrasi kerucut statis yang merupakan nilai rata-rata dihitung dari 8D di atas dasar tiang sampai 4D di bawah dasar tiang. Diameter tiang panjang sama dengan 0,4 meter, luas tampang tiang panjang sama dengan 0,1257 meter persegi, tahanan penetrasi kerucut statis rata-rata dari 8D di atas dasar sampai dengan 4D di bawah dasar tiang panjang. QC sama dengan 4.200 kN per meter persegi. Faktor reduksi nilai tahanan ujung nominal tiang 0,5, tahanan ujung nominal tiang panjang 264 kN. Tahanan gesek. Tahanan gesek nominal menurut Skenton dihitung dengan rumus PS sama dengan sigma dikali AS dikali QF. AS sama dengan P dikali D dikali L1, di mana AF luas permukaan segmen dinding tiang, QF adalah tahanan gesek kerucut statis rata-rata. Adapun juga di sini tabel tahanan gesek nominal. Tahanan aksial tiang panjang. Tahanan nominal tiang panjang 512,437 meter. Faktor reduksi kekuatan 0,6. Tahanan aksial tiang panjang 307,462 kN. Berdasarkan hasil uji SPT Meyerhof, kapasitas nominal tiang panjang secara empiris dari nilai N, hasil pengujian SPT menurut Meyerhof dinyatakan dengan rumus PN dikali 40 dikali NB dikali AB dikali N dikali AS. PN sama dengan 380 dikali N dikali AB, di mana NB itu adalah nilai SPT di sekitar dasar tiang, dihitung dari 8D di atas dasar tiang sampai dengan 4D di bawah dasar tiang. N adalah nilai SPT rata-rata di sepanjang tiang, AB luas dasar tiang, AS adalah luas selimut tiang. Berdasarkan hasil pengujian SPT diperoleh data sebagai berikut. Nilai SPT rata-rata di sepanjang tiang adalah 15,882. Nilai SPT di sekitar dasar tiang 8,8D di atas dasar tiang sampai dengan 8D di bawah dasar tiang adalah 31,667. Diameter tiang panjang 0,4 meter, panjang tiang panjang 17 meter, luas dasar tiang panjang sama dengan 0,1257 meter persegi, luas selimut tiang panjang sama dengan 12,371 meter persegi, kapasitas normal tiang panjang sama dengan 498,67 kN. Kapasitas nominal tiang panjang 498,67 kN. Faktor reduksi kekuatan 0,6. Tahanan aksial tiang panjang 299,2 kN. Di sini ada penrekapan tahanan aksial tiang panjang. Jadi daya dukung aksial terkecilnya itu 299,20. Perhitungan pondasi. Data bahan. Diameter tiang panjang 0,40 meter, panjang tiang panjang 17 meter, kuat tekan beton tiang panjang 25 MPa, berat beton bertulang 24 kN per meter kubik. Diketahui daya dukung izin tiang sama dengan 299,20 kN. Adapun syarat perencanaan kelompok tiang, di mana dimensi atau diameter tiang, S jarak spasial antara tiang dalam kelompok tiang. Data PILCAP, kuat tekan beton 20 MPa, kuat leleh baja tulangan 390 MPa, kuat leleh baja tulangan polos 240 MPa, berat beton bertulang 24 kN per meter kubik. Data dimensi pondasi,
lebar kolom arah X 0,60 meter, lebar kolom arah Y 0,60 meter, jarak tiang panjang tepi terhadap sisi luar beton 0,50 meter, tebal pil cap 0,50 meter, tebal tanah di atas pil cap 0,90 meter, berat volume tanah di atas pil cap 18 kN per meter kubik, posisi kolom dalam 40, tepi 30, sudut 20. Di sini bisa dilihat tampak dari atas dan bisa dilihat tampak dari samping fondasinya. Data beban fondasi, gaya aksial kolom akibat beban terfaktor 800 kN, momen arah X akibat beban terfaktor 100 kN, momen arah Y akibat beban terfaktor 110 kN, tekanan aksial tiang panjang 299,20 kN. Susunan tiang panjang arah X, lebar pil cap arah X-nya itu 3,2 meter. Susunan tiang panjang arah Y, lebar pil cap arah Y sama dengan 3,2 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu di bagian efisiensi grade tiang panjang. Untuk rumus mencari efisiensinya itu ada rumusnya EG sama dengan Y seperti ini, di mana diketahui M-nya itu 3 baris dan N-nya 3 baris. Arus tangannya 19,98 derajat dan untuk S-nya 1,1 meter, D-nya 0,4 meter. Kemudian dari rumus yang telah diketahui, didapatlah hasil 0,704, sehingga daya dukung kelompok tiang menjadi 210,623 kN. Kemudian untuk gaya aksial pada tiang panjang, diketahui berat tanah di atas pile cap-nya yaitu 165,888 kN. Kemudian untuk berat pile cap-nya seperti rumus ini, hasilnya itu 122,88 kN. Kemudian untuk total gaya aksial terfaktornya yaitu PU sama dengan 1146,52 kN dengan lengan maksimum tiang panjang terhadap pusat X max yaitu 1,1 meter, lengan maksimum tiang panjang arah Y terhadap pusat Y max yaitu 1,1 meter, lengan minimum tiang panjang arah X terhadap pusat X min 1,1 meter dengan lengan minimum tiang panjang arah Y terhadap pusat Y min minus 1,1 meter. Kemudian untuk gaya aksial maksimum dan minimum pada tiang panjang yaitu untuk gaya maksimumnya 159,21 kN, untuk minimumnya 95,57 kN. Dan untuk syaratnya adalah P maksimum harus lebih kecil dari F dikali Pn. Dan P maksimumnya adalah 159,21 kN dan F kali Pn-nya adalah 210,623 kN. Dan di sini P maksimumnya lebih kecil dari F kali Pn dan ini termasuk aman. Kemudian untuk tinjauan geser arah diketahui hanya 0,5 meter, Lx-nya 3,2 meter, Ly-nya 3,2 meter, Bx 0,6, By 0,6, Wc-nya 24 kN per meter kubik, untuk Z-nya 0,9, Ws-nya 18 kN per meter kubik, PU maksimalnya 159,21 kN, Fc aksennya 20 MPa, AS-nya 40. Kemudian untuk tinjauan geser arah X, jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton atau D aksennya 0,1 meter, kemudian untuk tebal efektif pile cap-nya yaitu H dikurang D aksen 0,4 meter, kemudian untuk jarak bidang kritis terhadap sisi luar atau CX-nya 1,1 meter, untuk berat betonnya yaitu untuk W1-nya 42,24 kN, kemudian untuk berat tanahnya 57,02 kN, gaya geser arah X-nya atau VUX-nya 378,4, untuk lebar bidang geser untuk tinjauan arah X yaitu 3200 mm, tebal efektif pile cap-nya 400 mm, rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolomnya yaitu 1. Kemudian untuk kuat geser pile cap arah X, diambil nilai terkecil dari Vc yang diperoleh dari persamaan berikut. Vc pertama yaitu nilainya 2862 kN, kemudian yang untuk kedua 3339 kN, dan yang ketiga 1900
kN. Dari ketiga ini kita ambil nilai terkecilnya yaitu 1908 kN. Berarti kuat geser pile cap-nya adalah yang ini, 1908 kN. Kemudian untuk faktor reduksi kekuatan gesernya atau F-nya yaitu 0,75. Kemudian untuk kuat geser pile cap-nya yaitu F dikali Vc. Vc yang terkecil tadi hasilnya adalah 1431 kN. Untuk syarat yang harus dipenuhi, di mana F dikali Vc harus lebih besar dari Vux-nya. Di sini F dikali Vc-nya 1431 kN dan Vux-nya 378,4 kN. Berarti nilai F dikali Vc-nya lebih besar daripada nilai Vux, berarti aman. Kemudian untuk tinjauan geser arah X, jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton atau D-aksennya 0,1, tebal efektif pile cap-nya itu 0,4 meter, jarak bidang kritis terhadap sisi luarnya 1,1 meter, berat betonnya 42,24 kN, berat tanahnya 57,02 kN, gaya geser arah Y-nya atau VUY ya di sini 378,4, kemudian lebar bidang geser untuk tinjauan arah Y-nya 3200 mm, tebal efektif pile cap-nya 400 mm, dan rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolomnya 1. Kemudian untuk kuat geser pile cap arah Y diambil nilai terkecil dari Vc yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Yaitu seperti yang sebelumnya, kita ambil dari nilai terkecil dari 3 ini. Dan dari hasil 3 ini, nilai terkecilnya adalah 1908 kN. Maka Vc-nya sama dengan 1908 kN. Dan untuk faktor reduksi kekuatan gesernya atau F-nya sama dengan 0,75. Kuat geser pile cap-nya F dikali Vc, yang berarti 0,75 dikali 1908 kN yang hasilnya 1431 kN. Syarat yang harus dipenuhinya sama seperti sebelumnya, di mana F dikali Vc harus lebih besar dari Vux. Dan di sini F dikali Vc-nya 1431 kN dan Vux-nya 378,4 kN. Dan berarti F dikali Vc-nya lebih besar daripada Vux. Bangunan ini termasuk aman. Untuk gaya geser dua arahnya diketahui tebal pile cap-nya 0,5, lebar kolom arah X-nya 0,6, lebar kolom arah Y-nya 0,6, gaya aksial kolom akibat beban terfaktornya 800 kN, kuat tekannya 20 MPa, posisi kolom dalam 40, tepi 30, sudutnya 20 atau AS-nya 40. Tinjauan geser dua arah atau cons. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luarnya atau D-aksennya 0,1, tebal efektif pile cap-nya 0,4, lebar bidang geser pons arah X-nya 1, lebar bidang geser pons arah Y-nya 1, gaya geser pons akibat beban terfaktor pada kolom 800 kN, luas bidang geser ponsnya 1,6 meter persegi, lebar bidang geser ponsnya 4 meter, rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolomnya 1. Untuk tegangan geser pons diambil nilai terkecil dari Fp yang diperoleh dari persamaan berikut. Dari semua nilai Fp ini kita ambil yang hasilnya terkecil ini. Yang pertama ini ada 2,23607 meter MPa ini. Terus yang kedua ada 2,23607 MPa dan yang terakhir adalah 1,9071 MPa. Karena kita ambil nilai yang terkecilnya, maka yang dipakai adalah Fp-nya sama dengan 1,49071 MPa. Dan kemudian untuk faktor reduksi kekuatan geser ponsnya, F-nya sama dengan 0,75. Kuat geser ponsnya, F dikali Vnp sama dengan 1788,854 kN. Syaratnya adalah V dikali Vnp harus lebih besar dari Puk. Di sini nilai F dikali Vnp-nya 1788,854 kN dan Puk-nya 800 kN. Berarti syaratnya sudah terpenuhi, maka aman. Gaya lateral atau brooms-nya berdasarkan defleksi tiang maksimum atau brooms, tahanan lateral tiang yaitu H, kategori tiang panjang dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Untuk mencari H-nya, persamaannya adalah seperti ini. Dan untuk mencari B, persamaannya adalah seperti ini. Kemudian untuk diameter tiang panjangnya 0,4 meter,
Panjang tiang pancangnya 17 meter, modulus subgrad horizontalnya 26.720 kN per meter kubik, modulus elastis tiangnya 23.500.000 kN per meter kubik, momen inersia penampangnya 0,001257, terus untuk jarak beban lateral terhadap muka tanahnya 0,2 meter. Untuk defleksi tiang maksimumnya atau Y0-nya sama dengan 0,01 meter. Untuk koefisien defleksi tiangnya yaitu B-nya dengan rumus yang seperti tadi sama dengan 0,548398. Kemudian B-nya dikalikan dengan L-nya, hasilnya adalah 9,323. Yang lebih besar dari 2,5 maka termasuk tiang pancang. Jika nilainya kurang dari 2,5 tidak termasuk tiang pancang. Kemudian untuk tahanan lateral nominal tiang pancangnya yaitu hanya 87,816 kN. Ini 87,816 kN. Kemudian untuk faktor reduksi kekuatannya atau F-nya sama dengan 0,6, tahanan lateral tiang pancangnya F dikali H yang hasilnya adalah 52,69 kN. Untuk gaya lateral pada tiang pancangnya diketahui gaya lateral arah X-nya akibat beban terfaktornya 150 kN, gaya lateral arah Y akibat beban terfaktor 130 kN, tahanan aksial tiang pancangnya 299,20 kN, tahanan lateral tiang pancang 52,69 kN. Kemudian untuk gaya lateral arah X pada tiang yaitu HUX-nya sama dengan 16,667 kN. Gaya lateral arah Y pada tiang HUY-nya 14,444 kN dan gaya lateral kombinasi dua arah atau HU maksimalnya 22,055 kN dengan syaratnya HU maksimal harus lebih kecil dari F dikali HN, di mana HU maksimalnya 22,055 kN dan F dikali HN-nya 52,69 kN. Dan di sini terlihat bahwa HU maksimumnya sudah lebih besar daripada F dikali HN, maka termasuk aman. Kemudian untuk penulangan pile cap-nya, diketahui LX-nya 3,2 meter, LY-nya 3,2 meter, BF-nya 0,6, BY 0,6, A-nya 0,5, H 0,5, WC-nya 24 kN per meter kubik, Z-nya 0,9 meter, WS-nya 18 kN per meter kubik, PU maksimalnya 150,21, PU minimalnya 95,57, D aksennya 0,1, FC-nya 20, FY-nya 360. Yang pertama kita cari tulangan arah X-nya. Untuk mencari tulangan arah X-nya diketahuinya jarak tepi kolom terhadap sisi luar pile cap-nya 1,3 meter, kemudian jarak tiang terhadap sisi kolomnya 0,8 meter, berat betonnya 49,92 kN, berat tanahnya 67,392 kN, momen yang terjadi pada pile cap-nya 305,85 kN, lebar pile cap yang ditinjau 3200 mm, tebal pile cap-nya 500 mm, jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton 100 mm, tebal efektif plate-nya yaitu H dikurang D aksennya 400 mm, FC aksen atau kuat tekan betonnya 20 MPa, kuat leleh baja tulangannya 390 MPa, dan modulus elastis bajanya 200.000 MPa. Untuk faktor distribusi tegangan beton yaitu B1-nya 0,85 dan RB-nya 0,0225. Faktor distribusi kekuatan lenturnya 0,8, Rmax-nya 5,2993, Mn-nya 382,312 kN, Rn-nya 0,7467, dan di sini syaratnya Rn harus lebih kecil dari Rmax. Rn-nya nilainya adalah ini 0,7467 dan Rmax-nya 5,29933. Berarti Rn-nya sudah lebih kecil daripada Rmax-nya, berarti aman. Untuk rasio tulangan yang diperlukan atau R sama dengan 0,00196. Rasio tulangan minimumnya R-nya 0,0025, rasio tulangan yang digunakan atau R-nya 0,0025, luas tulangan yang diperlukan 3200 mm persegi. Ini adalah gambar diameter tulangan. Untuk gambar
tulangan arah X. Ini merupakan gambar tulangan arah X-nya. Dimana diameter tulangan yang digunakan 16 mm, jarak tulangan yang diperlukan 201,06 mm, jarak tulangan maksimumnya 200 mm, jarak tulangan yang digunakan 200 mm, digunakan tulangannya 200 mm, itu digunakan tulangan D16 yang nilainya adalah 200 mm, luas tulangan terpakainya 3,217 mm persegi. Kemudian untuk tulangan arah Y-nya yang dicari sama aja, yaitu jarak tepi kolom terhadap sisi luar file cap-nya 1,3 meter, jarak tiang terhadap sisi kolomnya 0,8 meter, berat betonnya 49,92 kN, berat tanahnya 67,392 kN, momen yang terjadi pada file cap-nya 305,85 kN per meter, lebar file cap yang ditinjau 3200 mm, tebal file cap-nya 500, jarak pusat tulangan terhadap sisi luar betonnya 100, tebal efektif plate-nya yaitu 400 mm, kuat tekan betonnya 20 MPa, kuat leleh baja tulangannya 390 MPa, dan modulus elastis bajanya 200.000 MPa. Kemudian untuk faktor distribusi tegangan betonnya, B1-nya 0,85 sehingga RB-nya nilainya 0,0225, dan faktor distribusi kekuatan lenturnya F-nya 0,8, Rmax-nya 5,2993, Mn-nya 382,312 kN per meter, Rn-nya 0,7467. Dimana untuk syaratnya Rn harus lebih kecil dari Rmax, dimana Rn-nya 0,7467 dan Rmax-nya 5,29933, yang berarti ini termasuk aman. Untuk rasio tulangan yang diperlukan 0,00196, rasio tulangan minimumnya 0,0025, rasio tulangan yang digunakan yaitu 0,0025, dan luas tulangan yang diperlukan 3200 mm persegi. Untuk diameter tulangan yang diperlukan yaitu D-nya sama dengan 16 mm, jarak tulangan yang diperlukannya 201,06 mm, jarak tulangan maksimumnya 200 mm, jarak tulangan yang digunakan 200 mm, digunakan tulangannya D16 yang bernilai 200 mm, dan luas tulangan yang terpakainya 3217 mm. Dan ini adalah gambar dari tulangan arah Y. Kemudian yang terakhir yang harus kita cari adalah tulangan susutnya. Dari tulangan susut kita mendapatkan rasio tulangan susut minimumnya 0,0014, luas tulangan susut arah X-nya 1792 mm persegi, dan susut arah Y-nya sama aja kayak yang arah X, yaitu 1792 mm. Diameter tulangan yang digunakan 12 mm, jarak tulangan susut arah X-nya 201,96 mm, jarak tulangan susut maksimum arah X-nya 200 mm, jarak tulangan susut arah X yang digunakan 200 mm, luas tulangan susut arah Y 201,96 mm, jarak tulangan susut maksimum arah Y 200 mm, dan jarak tulangan susut arah Y yang digunakan 200 mm. Sini digunakan tulangan susut arah X-nya 200 dan digunakan tulangan susut arah Y-nya 200. Kemudian ini merupakan gambar detail perencanaannya. Untuk perencanaan panjangnya, yang panjangnya ukuran 40 x 40 cm. Untuk perencanaan kolomnya yaitu ukuran 60 x 60 cm. Kemudian untuk perencanaan foot plate-nya yaitu lebarnya 3,2 dan panjangnya 3,2. Kemudian untuk detail gambar pembesian tiang pancangnya seperti ini, dan untuk pembesian kolomnya seperti ini. Untuk gambar detail perencanaannya, tulangan sengkangnya 12 mm, tulangan pokoknya 16 mm, tulangan besinya 16 mm, tulangan lenturnya 12 mm, tulangan pokoknya 12, tulangan spiralnya 10 mm sampai 30 bagian ini. Untuk file cap-nya menggunakan 40 mm. Dan tiang foot plate-nya ukuran 60 x 60 mm, tanah urupnya seperti ini. Di sini foot plate-nya 3,20 dikali 50 dikali 50, dan untuk tiang pancangnya 40 mm, diameter 40 mm dan panjangnya 17 mm. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.